Ya kalau namanya yang dipilihkan ya kita nggak bisa berekspektasi tinggi. Kalian jangan terlalu cepat tertarik dengan harga murah, karena mungkin saja sih si fotografernya weddingnya bilang udah dilunasin, mungkin fotografernya sibuk. Nah, DP itu bisa dibilang sebagai bukti kita udah deal, sunyi, nggak ada yang ganggu. Apa harus saya capture chatnya saya kirim ke klien? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah tema yang mungkin kalian bisa lihat di judul. Kita bakal ngobrolin tentang memilih fotografer itu secara langsung atau pasrah aja dengan pilihan yang sudah tersedia dari wedding organizer atau dari pelaminan. Mungkin video kali ini lebih terkhususkan buat kalian para klien. Mungkin juga bisa kita juga bakal beropini, mengasih pandangan dari sudut fotografer juga. Apa kita harus jalan sendiri mencari job atau nempel dengan wedding organizer atau dengan pelaminan. Mungkin buat kalian yang baru gabung di video ini, selamat datang. Kita di channel ini juga ngebahas soal seputar wedding fotografi secara teknikal. Terus kita juga ada konten-konten umum yang lainnya juga. Oke, kali ini kita langsung aja mungkin ngebahas apakah kita sebagai klien harus memilih fotografer itu sendiri atau memilih sepaket dengan wedding organizer ataupun pelaminan. Kita bilang aja pelaminan karena kebanyakan di kota-kota kecil seperti kita itu bilangnya dari pelaminannya gitu. Oke, yang pertama sih kedua pilihan tadi itu sebenarnya ada sisi positif dan ada juga sisi negatifnya. Sebenarnya semua itu tergantung ke kita, tergantung kepada kalian, kebutuhannya seperti apa, kalian ingin yang seperti apa. Nah, kali ini kita bakal bahas dulu pertama keuntungan dari kita memilih langsung dari WO, bisa dibilang fotografer yang disediakan oleh WO. Itu positifnya adalah kita nggak ribet lagi. Mungkin kalian nggak ngurus sana sini. Kalau kalian acara kalian mepet, udah dekat hari misalkan, atau ribet di luar kota, kalian mau pilih fotografer mungkin agak kesusahan gitu, atau kalian cuma butuh foto seadanya, yang penting udah ada foto, ya udah. Pilihan sepaket dengan WO itu adalah pilihan mungkin yang bisa dibilang terbaik, karena ya namanya fotografer pasti ketika dia join ke WO pasti dia udah punya skill, pasti bukan fotografer sembarangan. Pasti teman-teman yang join ke pelaminan itu biasanya sudah rekomen lah dari pelaminannya. Tapi ya balik lagi tadi, kalau kita kaji sisi negatifnya, kalau kita memilih seperti itu, yang pertama adalah kita tidak bisa komunikasi langsung kepada si fotografer, kan kita maunya seperti apa. Ya kalau namanya yang dipilihkan ya kita nggak bisa berekspektasi tinggi. Kita nggak tahu nih tipe fotografernya seperti apa, jenis hasil fotonya gimana. Jadi kalau kita memilih dari yang sudah disediakan WO, ya biasanya ya ala kadarnya. Kecuali kalian tanyain kepada WO-nya, nanti yang di hire untuk foto ini siapa. Kalau kami ambil sepaket dengan foto nih, WO nih, nanti yang bakal turun ke lapangan itu dari vendor mana, kalian juga harus tahu. Nah, kalau sudah dibilang, terus kalian lihat portfolio dia di Instagram, kalau cocok ya terusin, karena kan namanya wedding kan acara sekali seumur hidup. Jangan sampai salah pilih vendor foto. Sebenarnya bagus itu relatif. Rata-rata sih hasil foto-foto dari fotografer pasti bagus, tapi relatif kan, tergantung dari selera kita masing-masing. Nah, jadi ketika kalian udah memilih nih yang dipilihkan oleh vendor WO,
kalian harus tahu juga nanti yang motoin kalian siapa, terus vendornya namanya apa, biar nanti kita tahu hasil fotonya yang dihasilkan seperti apa. Jangan asal dilepasin, yaudah nih sepaket sama foto segini katanya kan, murah misalnya kan. Kalian jangan terlalu cepat tertarik dengan harga murah, karena mungkin saja sih si fotografernya baru newbie dari pelaminannya, itu bisa ada juga kemungkinan kan. Tapi biasanya kalau untuk vendor-vendor yang udah besar, biasanya mereka meng-hire fotografer yang profesional. Nah, sisi negatifnya itu tadi kita bisa bilang si klien itu nggak ada kedekatan dengan si fotografer. Dia nggak tahu mau bikin foto seperti apa kalau kita nggak kenal kan. Tapi kalau kita kenal, kita mungkin bisa DM, bang, ini aku yang tadi udah DP ke WO-nya, katanya fotografernya dari dari abang gitu kan. Kita juga bisa komunikasi. Tapi alangkah lebih bagusnya sebenarnya kalau kita itu memang datangi langsung si fotografer, dipilih secara terpisah. Nah, keuntungan dari kita memilih fotografer secara terpisah adalah yang pertama, kita ada kedekatan emosional dengan si fotografernya. Kita bakal ngerasa lebih dekat sama si fotografernya karena nggak ada perantara di antara si klien dengan si vendor. Nah, itu bisa juga meningkatkan mood foto di lapangan. Kalau kalian ngedatengin langsung, udah kenal, udah tahu gitu, udah pernah jumpa kan, ataupun basa-basi udah pernah. Jadi di lapangan itu si kliennya juga bakal lebih nyaman kalau kita memilih langsung vendor yang mau kita hire. Jadi mungkin di hasil bisa lebih maksimal. Jadi kita nggak cuman sekedar kenal. Biasanya kalau udah tahu, udah dekat dengan vendornya, biasanya ada kedekatan gitu kan. Kita pun bisa lebih ekspresinya bisa lebih keluar. Nah, memilih vendor fotografi secara langsung itu juga kita juga bisa memilihnya sesuai dengan selera kita, karena kan fotografer itu rame, jadi ada stylenya yang kesini kesana, arahnya kiblatnya kemana. Jadi kita dengan meng-hire secara langsung berarti kita sepakat bahwa kita setuju dengan karya-karya mereka gitu. Jadi kita untuk acara sekali seumur hidup nih, kalau menurut saya sih memang harus kita mendatangi langsung si fotografer untuk meng-hire-nya kan. Nah, saya juga mau cerita beberapa kekurangannya. Adalah mungkin ya sedikit agak ribet kan, karena harus ketemuan lagi, WA sana sini, tanyain paket lagi. Kalau sama pelaminan kan udah tempel, udah ini sama sinematik misalnya, ini sama video syuting udah segini, udah hajar, udah kasih DP satu kali aja ke orang pelaminan, selesai kan. Jadi kalau kita nge-hire sendiri fotografernya, ya kita harus nge-DP-nya ke sana ke sini. Memang ribetnya di sana. Nah, saya juga bakal ceritain beberapa pengalaman tentang saya ngedapetin job dari WO beberapa hari ini. Dan kebetulan tadi hari ini hari Minggu kan, kemudian kebetulan hari ini juga sehabis pulang job tadi kita ngumpul di studio di Basecamp. Jadi cerita-cerita juga soal vendor job dari pelaminan. Sebenarnya ini sebenarnya adalah ada beberapa miskomunikasi. Yang namanya vendor kayak seperti saya pasti punya kesibukan tersendiri kan, seperti WO juga punya kesibukan tersendiri. Sebenarnya jika kita mengacu kepada sistem yang udah diterapkan, semuanya pasti bakal berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama yang paling saya ingat adalah baru-baru ini saya mendapatkan WA dari wedding organizer gitu, dari pelaminan, bahwa katanya bakal ada job tunangan di hari yang sudah ditentukan. Nah, si vendor nanyain ke saya bahwasanya di tanggal segitu kosong atau enggak, katanya. Ya, saya bilang
insya Allah masih kosong, saya bilang kan. Nah terus si WO nya nanyain, bisa nggak itu tanggal segitu ya, saya bilang bisa. Terus dia nanyain paket-paket kan, terus saya kirimin paket, dia maunya pakai sinematik, jadi saya kirimin paket yang pakai sinematik. Terus ada juga beberapa lagi paket yang sinematik, cuman ada tambahan seperti album kolase dan yang lainnya. Nah saya kirimkan press listnya, kemudian respon dari WO nya cuman oke siap. Jadi dari sana tidak ada pengerucutan bahwa job ini tuh udah deal atau tidak. Sebenarnya ini bisa dibilang miskomunikasi sih, karena kebetulan kami belakangan ini lumayan rame jobnya kan. Jadi chat, jadi memang sibuk masing-masing, dan kebetulan vendornya juga lagi naik-naiknya sekarang, lagi naik daun lah bisa dibilang. Jadi mereka juga sibuk. Nah tapi saya balik lagi sih, sebenarnya saya adalah orang yang kalau kita sibuk pasti sedikit pelupa, mungkin bukan sedikit sih, banyak mungkin kan, karena kita mikirin cetakan, kita mikirin tim yang bertugas, kita mikirin gaji, kita mikirin editan video sinematik, semua kita pikirin kan. Jadi saya bikin sistem di Seven Color bahwasanya kalau seandainya yang masih tanya-tanya itu boleh dibebaskan, namanya tanya-tanya kan. Mereka masih bandingkan sana sini sesuai dengan harga. Nah saya bisa katakan job itu deal ketika dia sudah mentransfer DP. DP itu bisa dibilang sebagai bukti kita udah deal, dan si fotografer itu bisa mencatat, menulis daftar job dia di mungkin di papan tulis mungkin, atau di handphone, atau ada aplikasi yang sudah ngebantu banget buat ngatur schedule job dia. Nah jadi kemarin itu perbincangan kami cuman sampai di oke siap. Abis itu ya udah makasih, saya bilang kan, oke makasih ya Bu. Chatnya cuma sampai segitu saja. Nah karena kesibukan tadi, jadi karena si WO belum nge-DP, akhirnya saya nggak ngelis misalnya di papan tulis, saya nggak nyatet. Jadi yang saya lihat job dalam waktu dekat adalah di minggu depan, nggak ada job di minggu ini misalnya, di kebetulan tuh hari Rabu atau hari Kamis, nggak ada job di hari itu ya. Jadi saya seperti biasa, yang kalian tahu lah, kalau kalian yang nonton ini fotografer pasti kalian paham, ketika kita ngedit foto atau video kita tuh pasti ngumpulin mood, kita butuh ketenangan. Nah biasanya fotografer itu keseringan adalah kerjanya tuh di tengah malam, karena mood kita tuh tengah malam, sunyi, nggak ada yang ganggu. Apalagi kayak saya udah punya anak kan, jadi dengerin anak nangis segala macam, itu tuh pikiran kita bakal bercampur karena kita tuh butuh ngumpulin mood. Jadi ketika itu udah dekat hari, saya ngelihat di papan tulis ternyata nggak ada job di hari segitu ya. Saya seperti biasa jam 11 malam start ngedit sampai subuh, selesai subuh terus lagi, akhirnya masih kuat buat ngedit, akhirnya sampai jam 11 siang saya lanjutkan tidur, pengennya nunggu zuhur kan, cuman keburu ngantuk, akhirnya ketiduran. Nah setelah bangun dari tidur, saya ngelihat ada banyak panggilan tak terjawab kan. Saya terima juga chatnya, jam berapa kesini, katanya kan ini acara udah mau mulai, katanya. Lah kan gak ada pengerucutan bahwa job ini deal atau gak deal, saya nggak tahu kan. Jadi saya balas saja sesuai yang sistem yang saya jalani. Nah dari situ kita bisa mempelajari bahwa kalau kita nyerahin segala sesuatunya itu kepada orang lain, apalagi acara untuk hari bahagia kita, hari penting kita, sebenarnya kita perlu tahu siapa fotografer. Kita boleh sih nyerahin segala sesuatunya itu kepada WO, sangat boleh, sangat saya sangat mereferensikan sih kalau untuk kalian sebagai klien meng-hire fotografernya lewat WO. Sebenarnya semuanya sama aja, ke kami pun sama aja, semuanya sama. Jadi yang setelah kalian hire dari pelamin itu, kalian juga harus tahu siapa yang bakal turun ke lapangan. Jadi kalian juga ada komunikasi, kalian juga perlu ngingatin. Jadi waktu itu saya juga nggak diingatin bahwa besok ada ini ada itu. Kalau seandainya malamnya diingatin, saya mungkin bisa bilang,
oh iya ininya belum ya, DP-nya belum, saya bisa bilang gitu, tapi nggak ada peringatan, jadi saya beraktivitas seperti biasanya. Nah, jadi kita balik ke topik tadi, memilih atau kita dipilihkan. Sebenarnya kedua pilihan tadi itu ada positif sama negatifnya. Cuman kembali lagi kepada kalian di zaman sekarang ini, Instagram misalnya kan, Instagram, Twitter, semua itu kalian bisa ngelihat portfolio dari fotografer yang mungkin dipilihkan atau yang kalian pilih. Nah, kalau kalian tertarik sama mereka dan pengen dipilihkan oleh pelaminannya, tinggal bilangkan sama orang pelaminannya mau pakai ini, mau pakai itu. Nah, kalian juga komunikasikan lagi ke sama si fotografernya bahwa kalian udah DP sama si pelaminan, nanti tanggal segini ya. Juga dijalin komunikasi sama si fotografernya. Jadi kalian nggak lepas saja ke WO yang ngejalanin acara kalian. Terus kalian juga harus paham bahwa sebenarnya segala sesuatunya itu alangkah lebih baiknya ketika kita itu ada kedekatan dengan si fotografer. Jadi kita bisa menjalin chemistry dengan fotografernya. Kita bisa, kalau ada trouble di lapangan segala sesuatunya, sistem pembayarannya gimana, sistem cetaknya gimana, lunas dulu atau gimana dulu, kalian juga harus, kalau ketemu langsung dengan fotografernya, kalian bisa bahas itu tuh. Jadi kalian bisa list poin-poinnya sesuai kesepakatan. Nah, saya juga sering ngalamin seperti kayak gini. Kalau di kami di Seven Color itu sebenarnya kita minta pelunasan itu 1 hari sebelum hari H, tapi kita kasih kelonggaran H+2. Nah, itu tuh juga kita udah sampaikan ke WO, ke wedding organizer-nya, bahwa H+2 paling lama kan. Sebenarnya kan kita juga meng-hire freelance video atau foto kan, kita harus bayar di hari yang sama. Jadi udah selesai wedding, terus si pengantinnya tanya-tanya, bang fotonya kapan dikirim, sementara uang yang kami terima dari WO masih DP-nya saja kan, masih DP-nya aja. Jadi kita belum bisa ngasih file sebelum ada pelunasan, karena kami sebagai fotografer itu sering ngalamin ada juga beberapa mungkin teman dekat, bisa dibilang teman dekat, setelah kita kasih file kemudian dia beralasan beralibi ini itu file udah di tangan dia kan, kita mau meminta balik file, ya udah balikin lagi filenya, nggak enak kan. Mungkin nggak mungkin gara-gara itu aja kita ngerusak nama baik. Ya udah akhirnya kita ikhlasin aja, dia nggak jadi cetak, nggak dilunasin sisanya. Itu kami sering jumpai. Nah, makanya kami bikin sistem kalau sebelum lunas file klien belum bisa kita berikan. Jadi kalau seandainya pengen dapat teaser yang cepat nih, kalian tuh kawan-kawan tuh lebih bagusnya tuh dilunasin sebelum hari H, biar nanti setelah ngejob besoknya kita udah langsung angsur kerjaan buat ngasih teaser ke si pengantin, foto-foto akad beberapa, foto pose beberapa. Jadi positifnya di sana. Nah, si klien tadi, kita lanjut lagi ke si klien tadi yang ngambil dari WO. Dia terus nanyain ke saya mau bilangnya gini, maaf ya kak, kita belum bisa kasih filenya karena dari WO-nya belum pelunasan. Terus si kliennya bilang, lah kami udah lunasin kemarin kak, bang ini gini, dijelasin semuanya. Terus oh ya udah kak, biar saya komunikasikan lagi kepada WO-nya. Terus saya tanyain, si WO-nya malah bilang belum dilunasin katanya, ininya belum selesai pembayaran. Nah, terus apa harus saya capture chatnya saya kirim ke klien? Kalau seperti itu berarti saya menjelekkan si wedding organizer, sementara kita ketemu terus di lapangan kan. Jadi ya saya diamkan aja dulu. Beberapa hari kemudian hari itu kliennya nanya lagi. Setelah itu saya tanya lagi ke WO-nya. WO-nya baru transfer sisanya ke saya, mungkin karena sibuk kan. Setelah itu baru kita kirim. Terus dari rumornya kemudian si klien ini kan punya temannya juga teman saya, terus datang ke saya bilang, Dik, itu kok lama kali kemarin file si itu katanya kan. Terus saya jelasin, ya dari ininya belum selesai pembayaran jadi nggak saya kasih. Tapi si kliennya udah bayar tuh ke vendor weddingnya katanya. Terus vendor weddingnya bilang udah dilunasin, mungkin fotografernya sibuk. Nah, hal yang kayak gini itu kita udah jaga nih nama baik mereka buat
nggak bilangin bahwa belum dibayar, tapi kita diceritain di belakang beda gitu. Mungkin mereka juga punya beberapa kebutuhan. Mungkin penting sih menjaga kita tuh, kalau saya tuh bekerja, saya selalu jaga nama baik setiap orang yang ngebantu job wedding di lapangan. Misalnya kayak tukang make upnya ataupun organnya, mereka seperti klien yang datang ke saya bilang, bang make up ini bagus, saya bilang bagus kak, kalau kakak ragu testing aja, saya bilang gitu, nih pelamanan ini bagus kak, bagus, kalau kakak coba aja lihat foto-fotonya, saya bilang gitu. Kita tuh nggak pernah ngejelekan demi nutupin semua kekurangan kita. Nah terus ada lagi juga kejadian yang kliennya nggak bisa komunikasi ke saya, sama komunikasi itu lewat WO terus ke saya, terus bilang si WO nya bilang gini, dik fotonya bisa dicetakin langsung nggak? Oh nggak bisa bu, karena kan ini filenya ada ribuan nih, terus harus disortir menjadi beberapa ratus buat dicetak. Nah kita sebagai fotografer itu nggak tahu mana yang diutamain, entah foto keluarga dia, entah tamu jauhnya kita nggak tahu siapa, entah saudara yang dari mana kita nggak tahu siapa. Kalau kita cetakin gitu aja, nanti salah cetak, nanti dikomplain. Makanya kami bikin sistem pelunasan file dikasih, terus kliennya kita kasih PDF cara pilih foto, habis pilih foto dia setor lagi fotonya ke kita cetakin jadi sesuai yang mereka mau. Nah terus saya bilang nggak bisa bu, lunasi dulu, nanti filenya saya kasih ke kliennya, terus kliennya pilih sesuai yang mereka mau. Terus si pengantinnya bilang gini, nah saya bilang ibu bilang dulu lah ke orang tuanya. Terus orang tuanya nelfon saya, bilang marah-marah, ini gimana nih fotografer gini segala macam, dibilang kan, waktu wedding anak saya kemarin gini, lancar-lancar aja langsung dicetak segala macam katanya. Ya saya bilang kan sebenarnya saya jelasin seperti awal tadi, bahwa kita tuh setiap fotografer tuh punya sistem, dan si WO pun udah tahu sebenarnya sistem kami gimana karena sering ngejep bareng juga kan. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah kedua pilihan tadi sebenarnya bagus sih. Kalau kalian mau lebih mudah bisa pilih lewat wedding organizer, ataupun kalau kalian pengen hire sendiri, pengen sesuai selera komunikasinya, pengen lebih lancar, bisa langsung juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita lewat perantara, saran saya sih kalau kita lewat perantara, pasti perantaranya punya kesibukan masing-masing pasti. Jadi dia udah ngurusin ini, ngurusin foto, ngurus segala macam, pasti ada salah satu yang terabaikan. Mungkin kekurangannya di sana sih, kalau kalian harus memilih vendor itu dari foto itu dari vendor ataupun ngemilih sendiri. Mungkin itu aja sih sesi fotografer curhat hari ini. Mungkin terdapat banyak kata-kata yang mungkin kayaknya kurang nyambung ya, karena ini sebenarnya harus istirahat karena baru pulang job. Karena saya takut nih materi seperti ini tuh terlewatkan. Mungkin kalian bisa, kalau yang kurang paham mungkin kalian bisa menjabarkan sendirilah, walaupun kayaknya ngomong di malam ini agak sedikit belepotan karena sekarang udah jam 2:30 ya guys. Tapi karena berhubung takut kelewat konten judul seperti ini, saya takut lupa, makanya langsung aja bikin video tentang ini nih. Nah jadi intinya sebenarnya semuanya itu sama, tapi kalian balik lagi, kalau kalian pilih dari intinya adalah kalau kalian pengen lewat pelaminannya, kalian harus terima si fotografernya itu siapa yang turun nanti, hasilnya ya apa adanya, atau kalian mau request langsung juga boleh, atau kalian cari tahu pengen lewat pelaminan juga boleh. Sebenarnya kalau udah ada perantara biasanya sering terjadi miskomunikasi, sedangkan kita orang ketemu langsung nih dengan kliennya kadang juga ada miskomunikasinya, apalagi kita lewat vendor kan, lewat wedding organizer. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf sebenarnya ada kekurangan, ada yang tersinggung dari video ini. Mungkin kalian
lihat dari sisi negatifnya, tapi coba lihat dari sisi positifnya adalah saya pengen berbagi pengalaman apa yang saya alami. Mungkin kalian berpendapat bahwa saya nggak setuju, ya nggak masalah. Bagi yang setuju ya silahkan, mungkin kan, karena masalah itu ya ada juga, walaupun langsung hire ke si fotografernya terjadi masalah, ya ada juga kemungkinan seperti itu. Nah, mungkin sekian aja video kali ini kita bikin. Saya minta maaf atas segala kekurangan mungkin, ataupun ada kawan-kawan yang tersinggung. Coba diambil sisi positifnya. Kita pun seperti pelaminan, fotografer, mua segala macam tuh, kita ketemu di satu circle wedding, acara wedding. Mungkin ya seperti itu tadi sih. Kalau memang kalian sebagai WO ada yang tersinggung, mungkin mau pakai fotografer ini, misalkan mau join sama ini, kita join sama itu, ya kita bikin sistemnya gimana, kita bikin kesepakatan gimana, ya sesuai kesepakatan tadi. Ya kalau kami no DP no list, jadi kita nggak akan ngelis kalau nggak nge-DP. Jadi ya mau gimana pun, mau bilang ini ada job 100 juta, kalau belum nge-DP ya kita nggak list, kita masih anggap job itu masih mengawang, belum turun ke kita rezekinya. Ya mungkin sekian video kali ini, semoga ocehan kali ini, curhatan kali ini bermanfaat. Kalau kalian nggak suka video ini silahkan dislike, kalau kalian suka silahkan di like. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar kami lebih semangat buat bikin video selanjutnya. Kita sudahi video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.